Namaku Arif. Aku bukan orang yang percaya pada tahayul atau cerita-cerita mistis. Namun, ada satu kisah yang berkembang di daerah tempatku tinggal di Jawa Tengah, yang cukup menarik perhatianku. Cerita ini tentang sebuah desa yang konon hanya muncul di malam-malam tertentu, di tengah hutan yang jauh dari pemukiman. Desa itu disebut-sebut sebagai tempat yang terkutuk, dan mereka yang tersesat di sana tidak akan pernah kembali. Aku pertama kali mendengar cerita ini dari seorang teman, Wira, ketika kami berkumpul di rumah salah satu teman kami pada suatu malam. Awalnya aku hanya menganggapnya lelucon, sesuatu yang biasa diceritakan untuk menakut-nakuti orang. Tapi Wira bersikeras bahwa desa itu benar-benar ada. Beberapa orang dari desa sebelah pernah hilang ketika mencoba mencari desa itu. Katanya sambil berbisik, seolah takut kalau ada yang mendengar. Rasa penasaran mulai tumbuh dalam diriku. Dan rupanya tidak hanya aku yang merasa demikian. Teman-temanku yang lain, Anton dan Dedi, juga penasaran dan mulai bertanya-tanya apakah desa itu benar-benar ada. Pada akhirnya, kami memutuskan untuk membuktikannya. Aku tidak tahu apakah ini keputusan yang bijak atau hanya kesombongan pemuda yang merasa tidak takut pada apapun. Namun, satu hal yang pasti, keputusan itu mengubah hidupku selamanya. Hari yang kami pilih untuk memulai pencarian adalah malam Sabtu, waktu yang konon dianggap paling tepat untuk menemukan desa tersebut. Kami berangkat sore hari setelah matahari mulai tenggelam. Tujuan kami adalah hutan di tepi desa, tempat yang dipercaya sebagai jalur menuju desa terkutuk itu. Dengan senter dan perlengkapan sederhana, kami mulai berjalan memasuki hutan. Awalnya, perjalanan terasa seperti petualangan biasa. Canda tawa dan lelucon mengiringi langkah kami yang percaya diri. Jalan setapak yang kami lalui masih jelas terlihat, dan tidak ada yang terasa aneh. Namun, semakin kami masuk ke dalam hutan, suasananya mulai berubah. Pepohonan yang semula tampak biasa, perlahan mulai memadat, membuat jalanan terasa lebih sempit. Suara burung dan serangga yang sebelumnya ramai terdengar, kini hilang begitu saja, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Dedi tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke arah sesuatu di tanah. Kami semua mendekat untuk melihat lebih jelas. Di antara semak-semak, kami menemukan kain lusuh berwarna abu-abu, sobek di beberapa bagian. Mungkin ini milik orang yang tersesat, kata Wira. Suaranya terdengar agak gemetar. Aku mencoba mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan, tetapi hatiku mulai merasa tidak tenang. Malam semakin larut, dan suasana semakin mencekam. Bayangan dari pepohonan terlihat aneh, seolah ada sesuatu yang bergerak di antara mereka. Aku menoleh ke kiri dan ke kanan, merasa seperti sedang diawasi. Tapi setiap kali aku mencoba menangkap sumber bayangan itu, tidak ada apa-apa. Hanya pohon-pohon diam yang menjulang di sekeliling kami. Sudah jauh sekali, kita belum menemukan apa-apa, keluh Anton. Dia mulai terlihat ragu, dan aku bisa merasakan ketegangan yang mulai merayap di antara kami. Tapi Wira, yang paling bersikeras untuk menemukan desa ini, menolak untuk berhenti. Sedikit lagi, aku yakin kita sudah dekat. Aku tidak tahu dari mana keyakinannya datang, tapi kami semua tetap mengikuti Wira. Mungkin karena kami terlalu penasaran untuk menyerah sekarang, atau mungkin karena kami takut dianggap pengecut jika kembali tanpa hasil. Langkah-langkah kami semakin lambat seiring kabut tipis mulai menyelimuti jalanan setapak. Tiba-tiba, dari kejauhan, aku melihat sesuatu. Di antara pepohonan yang gelap dan kabut yang menggantung rendah, ada cahaya. Cahaya itu redup, seperti lampu kuning dari rumah-rumah desa. Hatiku berdebar lebih cepat. Lihat itu, bisikku, menunjuk ke arah cahaya. Semua orang menoleh, dan wajah mereka berubah. Itu bukan bayangan, itu bukan imajinasi kami. Kami benar-benar melihatnya. Di depan kami, tampak sebuah desa kecil. Rumah-rumahnya tampak sederhana, dengan dinding dari kayu tua dan atap rumbia. Jalanan di desa itu dipenuhi kabut tipis, memberikan kesan misterius yang membuat bulu kuduku merinding. Kita sudah sampai, kata Wira. Suaranya terdengar lega. Tapi di balik kelegaan itu, aku bisa merasakan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam. Rasa takut yang mulai menjalar dalam diriku.
Desa itu ada, dan kami telah menemukannya. Tapi sesuatu dalam hatiku berkata, kami seharusnya tidak pernah sampai di sini. Aku masih berdiri mematung, tak percaya dengan apa yang kulihat. Di depanku, desa itu tampak begitu nyata, namun ada sesuatu yang tidak beres. Kabut yang menyelimuti jalanan semakin tebal, memberi kesan seolah-olah desa itu terpisah dari dunia nyata. Rumah-rumah kayu berdiri kokoh, namun terlihat usang, seolah sudah lama ditinggalkan. Anehnya, cahaya kuning yang kami lihat berasal dari beberapa obor kecil di sepanjang jalan desa, padahal tak ada tanda-tanda kehidupan. Kita benar-benar menemukannya. Wira mengulang kata-katanya. Kali ini terdengar lebih pelan. Aku bisa merasakan ketidaknyamanan dalam suaranya. Meski ia berusaha tetap tenang. Anton dan Dedi saling pandang, dan dari sorot mata mereka, aku tahu bahwa mereka mulai merasakan hal yang sama seperti yang kurasakan. Ada sesuatu yang salah. Namun, di tengah ketegangan yang perlahan menyelimuti kami, Wira tetap melangkah maju. Kita sudah jauh-jauh kemari, masa sekarang kita balik? Katanya sambil berjalan mendekati desa. Kami semua mengikuti, meski hati kecilku berteriak agar kami segera pergi dari tempat ini. Rasa penasaran dan ego kami tampaknya terlalu besar untuk diabaikan. Saat kami memasuki desa, suasana semakin aneh. Rumah-rumah di kanan dan kiri jalanan itu tampak kosong. Pintu-pintunya tertutup rapat. Tak ada suara apapun selain langkah kaki kami yang bergema di antara rumah-rumah tua itu. Tak ada ayam berkokok, tak ada suara anjing menggonggong, dan yang paling mengerikan, tak ada seorang pun yang terlihat di desa ini. Di mana semua orang? Tanya Anton dengan suara serak. Bahkan aku tidak tahu apakah desa ini benar-benar ditinggali. Kabut semakin menebal, menutupi pandangan kami dari rumah-rumah di sekeliling. Tiba-tiba, dari salah satu rumah, pintu berderit pelan terbuka. Dari dalam rumah, seorang lelaki tua muncul. Ia berdiri diam di ambang pintu, menatap kami tanpa ekspresi. Wajahnya terlihat pucat dan keriput, seolah-olah ia sudah sangat tua. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap kami dengan pandangan yang dingin. Wira, yang biasanya paling berani, kini terlihat agak ragu. "Selamat malam, Pak," sapanya pelan. Namun, lelaki tua itu tidak merespon. Ia tetap berdiri di sana, memandang kami dengan tatapan yang sulit dijelaskan, antara marah, bingung, atau bahkan takut. Merasa tidak nyaman, aku mengajak teman-temanku untuk menjauh dari rumah itu. "Ayo, kita cari tempat untuk istirahat saja. Kita sudah terlalu lama di sini," kataku dengan nada cemas. Kami akhirnya setuju untuk mencari rumah kosong yang tampak aman untuk bermalam. Kami menemukan sebuah rumah kecil di pinggir desa yang tampak seperti sudah lama tak dihuni. Pintu depannya terbuka lebar, dan meskipun terlihat usang, tidak ada tanda-tanda kerusakan besar. "Di sini saja," kata Dedi. Kami semua setuju, dan masuk ke dalam rumah itu. Begitu masuk, suasana di dalamnya terasa lebih menekan. Ada satu ruang utama dengan lantai kayu tua yang berderit di setiap langkah kami. Di sudut ruangan, ada sebuah tikar tua dan meja kecil, serta sebuah lemari kayu yang tampak sudah dimakan usia. Kami duduk di lantai, merasa lega meski suasana mencekam masih terasa di sekeliling kami. Tak ada yang berani berbicara banyak. Aku bisa merasakan ketegangan yang semakin kuat. Pikiranku terus berputar, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Malam semakin larut, dan kami memutuskan untuk mencoba tidur bergantian. Aku sendiri tidak yakin bisa tidur di tempat seperti ini, tapi kelelahan mulai menghampiri. Setelah beberapa saat terdiam, aku mulai merasa kantuk dan membiarkan mataku tertutup perlahan. Namun, di tengah tidur-tidur ayamku, tiba-tiba aku mendengar suara. Itu suara ketukan. Suara itu terdengar dari arah pintu depan rumah. Mataku langsung terbuka, dan aku menoleh ke arah teman-temanku. Wira dan Anton juga terbangun. Wajah mereka tampak cemas. "Apa itu?" bisik Anton. Suaranya gemetar. Kami semua diam, mendengarkan dengan seksama. Suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Aku mencoba mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka, berharap tidak melihat apa-apa.
Namun, hatiku hampir berhenti ketika aku melihat bayangan seseorang berdiri di depan pintu. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam di sana. Tiba-tiba, suara Wira terdengar, pelan namun jelas. "Kita harus keluar dari sini, ada sesuatu yang salah dengan desa ini." Aku tahu dia benar. Desa ini bukan tempat yang seharusnya kami singgahi. Tapi sekarang, kami terjebak, dan bayangan di depan pintu itu seakan menunggu, tidak akan membiarkan kami pergi dengan mudah. Dalam cahaya redup obor yang menyinari sedikit bagian dalam rumah, bayangan sosok di depan pintu semakin jelas. Tapi sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam seperti menunggu. "Wira, jangan buka pintunya," bisik Dedi, suaranya gemetar. Wira yang sudah setengah berdiri, ia menoleh ke arah kami, wajahnya penuh kebingungan. "Tapi siapa tahu itu penduduk desa yang datang untuk membantu," jawab Wira, meskipun suaranya terdengar tidak yakin. Namun, firasatku berkata lain. Ada sesuatu yang sangat salah dengan situasi ini. "Aku rasa itu bukan manusia," kataku lirih. Anton yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. "Kita tidak bisa tinggal di sini. Kita harus keluar dari desa ini sekarang." Kami semua setuju, meskipun tidak ada dari kami yang tahu bagaimana caranya. Bayangan di depan pintu tetap tidak bergerak. Tiba-tiba, ada suara lain dari luar. Suara gemerisik seperti langkah kaki yang bergerak di atas tanah. Dan tanpa berpikir panjang, kami memutuskan untuk keluar dari rumah dan lari sejauh mungkin. Namun, saat kami membuka pintu dan melangkah keluar, suasana di luar terasa jauh lebih mengerikan. Kabut tebal menyelimuti seluruh desa, membuat jarak pandang hanya beberapa meter ke depan. Jalanan yang tadi tampak jelas kini berubah menjadi labirin yang sulit ditebak arahnya. Kami tak lagi bisa melihat ujung desa, seolah-olah kabut ini menelan segalanya. Kami mulai berlari, tanpa arah yang jelas, hanya berusaha keluar dari tempat terkutuk ini. Namun, semakin kami berlari, semakin jauh rasanya dari tempat asal kami. Jalanan yang kami lewati tampak berubah, berputar-putar kembali ke tempat yang sama. "Ini mustahil," teriak Wira, putus asa. "Kita terus kembali ke tempat yang sama." Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba kami menyadari bahwa Dedi tidak lagi bersama kami. "Dedi!" teriak Anton, suaranya penuh kecemasan. Kami berhenti, mencoba mencari jejak Dedi di tengah kabut tebal yang membingungkan ini. Namun, tak ada tanda-tanda keberadaannya. "Kemana dia?" tanya Anton, suaranya nyaris putus asa. "Dia ada di belakang kita tadi, lalu tiba-tiba menghilang." Aku melihat sekeliling, mencoba mencari tanda-tanda apapun. Namun yang ada hanya kabut dan bayangan samar dari rumah-rumah di kejauhan. Kami kembali berteriak memanggil Dedi, namun yang terdengar hanyalah gema suara kami sendiri. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara gemerisik. Itu seperti suara langkah kaki, namun lebih lambat, seperti sesuatu yang berat menyeret dirinya di atas tanah. Suara itu semakin dekat, namun tak ada satupun dari kami yang berani untuk mencari sumbernya. "Aku nggak suka ini, kita harus keluar dari sini sekarang," bisik Anton, matanya penuh ketakutan. Aku mengangguk setuju, namun tidak tahu harus ke arah mana. Setiap langkah yang kami ambil hanya membawa kami kembali ke tempat yang sama. Seperti ada sesuatu yang mengunci kami di desa ini. Suara langkah itu semakin mendekat. Kini terdengar sangat jelas di belakang kami. Aku menoleh, namun yang kulihat hanya kabut putih yang semakin tebal. Tapi kemudian, dari balik kabut itu, muncul sesuatu yang membuat darahku membeku. Sebuah bayangan hitam besar bergerak perlahan ke arah kami. Bentuknya tak jelas, hanya sosok yang lebih gelap dari kegelapan malam, tapi kehadirannya terasa sangat mengancam. Aku bisa merasakan teror merayap ke seluruh tubuhku. Kami semua mulai berlari lagi, tak peduli ke arah mana, hanya ingin menjauh dari bayangan itu. Namun, semakin kami berlari, desa ini semakin berubah. Jalan yang tadi kami lewati menghilang, rumah-rumah berganti posisi, seolah-olah desa ini hidup dan bermain-main dengan kami. Tiba-tiba, Anton berhenti dan menatap ke depan dengan wajah pucat. "Arif, lihat," katanya dengan suara bergetar. Aku mengikuti arah pandangannya.
Di depan kami, berdiri Dedi. Namun ada yang sangat salah dengannya. Dia berdiri diam di tengah jalan, wajahnya menunduk, dan tubuhnya tampak kaku seperti boneka yang tak bernyawa. Suasana di sekitarnya begitu mencekam, dan instingku berteriak agar kami menjauh. "Dedi," panggil Wira, mendekat dengan langkah pelan. Namun, saat dia melangkah lebih dekat, Dedi tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan gerakan cepat. Wajahnya kini menghadap kami, namun matanya kosong, seperti lelaki tua yang kami lihat sebelumnya. Bibirnya bergerak, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. "Apa yang terjadi padamu?" seru Anton, mendekatkan diri. Namun, semakin dekat kami melihatnya, semakin jelas bahwa ini bukan Dedi yang kami kenal. Tubuhnya tampak kaku, dan kulitnya tampak pucat. Kami semua mundur perlahan. Rasa takut mulai menyelimuti setiap pikiran kami. "Kita harus pergi sekarang," teriak Wira, menarikku kembali ke kenyataan. Aku tidak perlu diberitahu dua kali. Tanpa berpikir lagi, kami semua berlari menjauh dari Dedi yang tak lagi tampak seperti manusia. Kabut semakin menebal, dan suara langkah menyeret dari belakang semakin jelas. Aku masih bisa mendengar langkah berat yang terus mengikuti kami di belakang. Seolah-olah bayangan itu menolak melepaskan kami begitu saja. Nafasku semakin berat, dan rasa panik terus menjalar dalam pikiranku. Desa ini benar-benar seperti jebakan hidup. Setiap kali kami mencoba berlari menjauh, rasanya kami hanya berputar-putar di tempat yang sama. "Kita harus keluar dari sini, cepat!" teriak Anton, tetapi suaranya terdengar putus asa. Jalanan desa berubah menjadi labirin kabut yang tidak bisa diprediksi. Seolah-olah desa ini memutarbalikkan ruang dan waktu. Apa yang tampak seperti jalan keluar malah membawa kami kembali ke tengah desa, ke rumah-rumah yang sunyi dan seram. Tak ada lagi suara kecuali langkah-langkah kami yang tergesa-gesa. Saat itulah kami bertemu dengan seorang penduduk desa yang tampak lebih tua. Ia duduk di depan salah satu rumah, diam saja memandangi kami dengan tatapan kosong, seperti orang-orang lainnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari lelaki tua ini. Sorot matanya seperti menyimpan rahasia yang dalam, dan tanpa sadar, aku mendekatinya. Kamu tahu cara keluar dari desa ini?" tanyaku terengah-engah. Mata lelaki tua itu bergerak perlahan, menatapku tanpa ekspresi. "Kalian sudah terlalu jauh masuk," katanya dengan suara parau, hampir seperti bisikan. "Tidak mudah keluar dari sini setelah kalian melihat desa ini." Aku merasakan bulu kuduku berdiri mendengar ucapannya. "Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini?" Wira bertanya dengan cemas. Lelaki tua itu tertawa kecil. Suara tawanya kering dan menyeramkan. "Desa ini terkutuk," katanya perlahan. "Dulu, leluhur kami membuat perjanjian dengan kekuatan gaib untuk melindungi desa ini dari bencana dan kelaparan. Mereka diberikan kekayaan dan keberkahan. Tapi ada harga yang harus dibayar. Kami dikutuk untuk menjadi bagian dari perjanjian itu selamanya." "Kutukan? Perjanjian gaib?" Kata-kata lelaki tua itu terdengar seperti legenda menyeramkan yang biasa diceritakan di pedesaan. Tapi di saat seperti ini, semuanya terasa sangat nyata. Aku bisa merasakan teror mengalir melalui setiap inci tubuhku. "Kalian yang datang ke sini secara tidak sengaja juga akan menjadi bagian dari kutukan ini," lanjutnya dengan tenang. "Desa ini hanya muncul pada malam-malam tertentu, seperti malam ini. Dan siapapun yang datang ke sini, tidak akan pernah bisa keluar kecuali sebelum fajar." Kata-katanya membuatku tertegun. "Jadi, ada cara untuk keluar sebelum fajar?" tanyaku, mencoba memproses semua informasi ini. Lelaki tua itu mengangguk pelan. "Ya, tapi itu bukan hal yang mudah. Kabut ini tidak hanya menyesatkan pikiran kalian, tapi juga mengambil jiwa kalian sedikit demi sedikit. Jika kalian tidak segera pergi, kalian akan hilang seperti yang lainnya." Aku menelan ludah, teringat Dedi yang telah menghilang begitu saja. Kami tak bisa membuang waktu lagi. Bagaimana caranya keluar? Lelaki tua itu menunjuk ke arah kabut yang semakin tebal di sekeliling kami. "Kalian harus berlari ke arah timur, menuju bukit yang tinggi. Jangan melihat ke belakang, apapun yang terjadi."
Bayangan di desa ini akan mengejar kalian. Tapi jika kalian berhasil mencapai bukit itu sebelum fajar, kalian mungkin bisa selamat." Lelaki tua itu hanya tersenyum samar, tidak menjelaskan lebih lanjut. Namun, kami tak punya pilihan lain. Kami harus mengikuti petunjuknya. Meskipun kami tahu risikonya sangat besar. Tanpa berkata apa-apa lagi, kami mulai berlari menuju arah yang ditunjukkannya. Suasana desa yang tadinya sepi berubah menjadi semakin menakutkan. Kabut semakin tebal, dan bayangan-bayangan gelap mulai muncul di setiap sudut. Aku bisa merasakan mereka mengawasi kami, menunggu kesempatan untuk mendekat. Setiap kali aku menoleh sedikit, aku bisa melihat sosok-sosok gelap bergerak di antara pepohonan dan rumah-rumah. Mereka semakin dekat, semakin mendekat. "Jangan lihat ke belakang," seru Wira panik, mengingatkan kami akan peringatan lelaki tua tadi. Tapi sulit untuk menahan rasa penasaran, terutama saat suara langkah-langkah berat di belakang semakin keras. Kami berlari secepat yang kami bisa. Kabut semakin pekat, membuat penglihatan kami terbatas. Tiba-tiba, aku mendengar suara jeritan. "Anton!" Aku menoleh dan melihat Anton tertangkap oleh sesuatu. Bayangan hitam yang besar dan tak berbentuk menyeretnya masuk ke dalam kabut. "Anton!" Aku hampir berhenti berlari, tapi Wira menarikku. "Jangan berhenti, Arif. Kita nggak bisa nolong dia," teriaknya dengan panik. Hatiku terasa hancur, tapi Wira benar. Kami tak punya waktu. Kami hanya bisa terus berlari, berharap bisa selamat sebelum fajar menyingsing. Langkah-langkah berat itu semakin mendekat, dan bayangan gelap di sekitar kami semakin banyak. Aku bisa merasakan kehadiran mereka, seperti cakar-cakar dingin yang berusaha meraih kami. Namun, kami terus berlari, berjuang melawan ketakutan yang semakin mencekam. Di depan, aku bisa melihat cahaya samar. Itu pasti bukit yang dimaksud oleh lelaki tua tadi. Harapan kecil mulai tumbuh dalam diriku. Mungkin kami bisa selamat. Mungkin ada jalan keluar dari mimpi buruk ini. Namun, suara langkah di belakang semakin mendekat. Bayangan hitam yang mengerikan itu hampir meraih kami. Aku bisa merasakan napasku semakin berat. Kakiku terasa seperti hendak menyerah. Kami hampir sampai. Bukit itu tinggal beberapa meter lagi. Setiap langkah terasa begitu berat. Seakan tanah di bawahku ingin menelan kami. Kabut semakin tebal, dan bayangan hitam terus mendekat. Di depan, aku bisa melihat bukit yang dimaksud lelaki tua itu. Harapan satu-satunya kami adalah mencapai puncak bukit sebelum fajar menyingsing. "Arif, cepat, kita hampir sampai," seru Wira dengan napas terputus-putus. Suaranya dipenuhi ketakutan yang sama seperti yang kurasakan. Namun, aku bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Udara semakin dingin, dan aku mendengar suara langkah-langkah berat di belakang kami. Seperti sesuatu yang besar sedang mengikuti, dan semakin lama semakin dekat. Aku tahu kami tidak boleh melihat ke belakang, tapi rasa penasaran itu terlalu kuat. Aku hampir menoleh, tetapi tiba-tiba Wira menarik lenganku keras-keras. "Jangan lihat ke belakang, Arif. Ingat kata orang tua itu." Aku tersadar dan memfokuskan pandanganku ke depan. Bukit itu semakin dekat, tetapi kabut semakin menebal di sekitar kami. Di tengah rasa takut dan panik, aku mulai bertanya-tanya apakah kami benar-benar akan selamat. Seperti ada sesuatu di dalam kabut ini yang ingin kami tetap di sini selamanya. Langkah kami semakin cepat, walaupun tubuh kami sudah hampir menyerah. Bayangan-bayangan itu terasa begitu dekat, seperti mereka bisa menyentuh kami kapan saja. Aku bisa mendengar suara-suara aneh di telingaku, suara-suara yang terdengar seperti bisikan atau mungkin jeritan, tetapi aku tidak bisa mengerti apa yang mereka katakan. Semakin cepat kami berlari, semakin keras suara-suara itu. Wira dan aku terus mendaki bukit, berharap keajaiban bisa terjadi. Saat kami mencapai puncak, aku merasa lega sejenak. Kabut di sekeliling kami mulai menghilang, dan aku bisa melihat langit mulai memucat. Pertanda fajar akan segera tiba. Mungkin kami akan selamat. Mungkin semua ini akan segera berakhir. Namun, saat itulah aku menyadari bahwa Wira sudah tidak bersamaku. Ketika aku menoleh ke samping,
Dia sudah menghilang. Jantungku berdetak kencang. Panik menyelimutiku. "Wira!" aku berteriak. Tapi tak ada jawaban. Hanya suara kabut yang mendesing di telingaku. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Namun, aku tak bisa berhenti sekarang. Aku harus melanjutkan perjalanan. Suara langkah-langkah berat itu masih terdengar di belakangku. Semakin dekat, semakin menakutkan. Aku berlari menembus kabut dengan segenap tenaga yang tersisa. Jalan di depan terasa semakin curam, tetapi aku tidak peduli. Satu-satunya yang ada di pikiranku adalah bertahan hidup. Bayangan-bayangan gelap itu semakin jauh. Seiring dengan semakin cerahnya langit, aku bisa merasakan sinar fajar yang mulai menghangatkan tubuhku. Dan kemudian, kabut itu benar-benar hilang. Aku berhasil keluar dari desa terkutuk itu. Aku jatuh terduduk di tanah, kelelahan. Pemandangan di sekitarku adalah hutan yang sunyi, jauh dari desa yang aneh itu. Aku selamat, tetapi Wira dan teman-teman yang lain, mereka semua hilang. Tidak ada jejak mereka. Tidak ada apapun yang tersisa. Ketika aku akhirnya berhasil pulang ke desaku, orang-orang di sana terkejut melihatku. Mereka mengatakan bahwa aku telah hilang selama berminggu-minggu. Tidak ada yang tahu kemana aku pergi, dan tidak ada yang bisa menemukanku. Berita tentang hilangnya teman-temanku telah menyebar, tetapi tak satu pun dari mereka pernah ditemukan. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan semua yang terjadi. Setiap kali aku mencoba menceritakan pengalaman ini, bibirku terasa keluh, dan rasa takut yang mendalam kembali menghantui pikiranku. Satu hal yang ku tahu pasti, desa terkutuk itu masih ada di sana, menunggu orang-orang yang penasaran seperti kami untuk kembali. Kutukannya masih hidup, dan aku adalah satu-satunya yang selamat untuk menceritakannya.